Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Di hari yang penuh berkah ini kita kembali bermuajahah, saling menegur walaupun via media sosial. Paling tidak bisa saling tukar pikiran, saling sharing agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kehidupan ini semua sementara. Maka bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sudah sepantasnya senantiasa mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita, agar kita kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah, diterima iman dan Islam kita. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, lahirnya kita ke dunia bukan serta-merta ujuk-ujuk lahir tanpa ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah itu terdiri dari hal-hal yang sifatnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Segantung dari kafaah, kapasitas kita, kemampuan kita masing-masing. Jadi kewajiban kita memperbaiki diri sendiri pun adalah tugas kita. Bagaimana kita bisa menjadi imam bagi diri kita sendiri, agar kita menjadi orang-orang yang selalu menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup kita, menyesuaikan kehidupan kita dengan ajaran Islam. Ya, kalau udah pribadinya muslim, ya sholatnya nggak boleh ditinggal, puasanya, zakatnya, kemudian pergi haji jika mampu, kemudian bersedekah, kemudian nuntut ilmu, mendekat kepada para alim ulama, menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian Islam. Tentu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mempelajari hukum-hukum Islam agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, itu kewajiban bagi diri kita sendiri. Setelah itu kewajiban kita dengan keluarga kita. Kalau posisi kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita agar orang tua kita ridho, membuat orang tua kita tersenyum adalah sebuah amalan yang luar biasa. Amal soleh yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita selagi dia masih hidup, mari kita kerahkan kemampuan kita, kita keluarkan kasih sayang kita, ungkapkan kasih sayang kita sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua kita, selama kemauannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selagi kita mampu bahagiakan orang tua kita pengen makan makanan yang dia inginkan, pengen beli nasi uduk, pengen beli nasi goreng, pengen beli apa yang dia pengen nih, ketika kita punya rezeki, berikan. Bahkan kalau bisa ada lebih lagi, kita kasih lebih dari apa yang kita punya. Itulah hubungan kita dengan orang tua. Kemudian posisi kita sebagai anak adalah hubungan kita dengan saudara-saudara kandung kita, harus saling peduli saat saudara-saudara kita susah, dalam kesulitan. Kita bantu kakak kita yang lagi kebelit utang, kita kolektif biar utangnya kebayar, biar utangnya lunas. Bukannya diomongin, digibahin. Males banget gue punya abang kayak gitu, nyusahin mulu. Dikit-dikit minjem duit, dikit-dikit nggak punya duit, dikit-dikit pusing lah ini, pusing lah itu. Nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Jangan kita sekali-kali menggibah, menjelek-jelekan saudara-saudara kandung kita. Bantu ketika dia sulit. Kalau kita nggak bisa bantu, kita bantu dengan doa. Kemudian hubungan kita dengan masyarakat tetangga juga sama, harus baik, harus bisa bermanfaat. Karena dalam hadis dikatakan, anfa'um khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi masyarakatnya. Itulah makanya kita sebagai hamba Allah harus bisa memahami tugas kita. Tugas kita untuk diri kita sendiri, tugas kita untuk keluarga kita, tugas kita di masyarakat, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang dengan tetangga kanan kiri kita, tegur, ucapkan salam, kasih bantuan jika mereka membutuhkan sesuatu, jika mereka dalam keadaan sulit, jika kita punya lauk banyak, bagi mereka agar dia bisa ikut makan
merasakan makanan-makanan seperti yang kita makan. Juga dengan negara, kita juga harus peduli dengan negara kita agar negara kita bisa maju, bisa menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang bertakwa kepada Allah, bangsa yang tidak terombang-ambing oleh pengaruh asing, pengaruh-pengaruh luar. Itu semuanya adalah suatu bentuk jawanta, suatu bentuk realisasi dari khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang baik itu yang selalu mendapatkan manfaat, memberikan solusi, memberikan pandangan yang solutif, pandangan yang baik agar bisa memberikan efek positif di tengah-tengah lingkungannya. Ya. Jadi kesimpulannya, sebelum ditutup, hadis tadi mengajak kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat buat orang banyak. Bukan menjadi orang-orang yang justru membuat beban orang banyak. Itu hidupnya cuma makan, tidur, nggak mikirin yang lain. Ya, nauzubillah summa nauzubillah, ketika kita dianggap sampah masyarakat, kita tidak punya andil apa-apa di tengah masyarakat, nggak punya manfaat apa-apa, nganggur, kerjaannya malak, kerjaannya minta-minta, kerjaannya ngutang, kerjaannya cuma main judi, minum, dapat duit, malak buat minum. Nauzubillah summa nauzubillah, itu orang-orang yang rugi, yang tidak memiliki manfaat apa-apa. Jadi seorang muslim, hamba-hamba Allah yang beriman, itu harus memposisikan dirinya sebagai hamba yang bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Minimal bermanfaat buat diri sendiri. Kalau sudah bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, dan negara, insya Allah mereka dipandang oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang luar biasa. Hamba-hamba Allah yang insya Allah akan membawa kita kepada kebaikan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.